Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Shalom jemaat terkasih yang dalam Tuhan. Mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan, untuk kita semua bisa kembali hadir di ibadah doa 10 hari kita, di mana ini kita hari ke-7. Mengucap syukur untuk setiap berkatnya, setiap anugerah Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih dikasih waktu, dikasih kesempatan untuk bisa kita beribadah bersama-sama. Sebelum mulai ibadah doa 10 hari ini, kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus, mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap berkat-Mu, setiap anugerah-Mu ya Tuhan, setiap kesehatan ya Tuhan. Kalau sampai hari ini ya Tuhan kami dapat memiliki waktu ya Tuhan untuk dapat mengikuti ibadah 10 hari ini ya Tuhan, di mana ini hari ke-7 ya Tuhan. Biar Engkau berkati ya Tuhan ibadah ini ya Tuhan, sampai dengan pada akhirnya nanti di hari ke-10 ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan ibadah ini ya Tuhan, ibadah ini dapat menjadi berkat bagi setiap kami ya Tuhan. Kau juga curahkan Roh Kudus kepada setiap kami ya Tuhan. Siapkan hati kami ya Tuhan untuk ditanam setiap benih-benih daripada firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan dalam ibadah ini ya Tuhan, nama-Mu saja yang selalu dimuliakan ya Tuhan. Tuhan pimpin setiap ibadah ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan, untuk hari-hari yang telah kita lewati. Lewat lagu ini kita belajar, kita mau selalu bersyukur apapun itu keadaannya. Kalaupun kita sedang jatuh, itulah cara untuk kita semakin mengingat Tuhan. Mengingat kita gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, ku mau selalu bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau
selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami mau menyembah-Mu. Thank you Jesus, untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hosana. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Masih siap memuji nama Tuhan ya? Boleh katakan amin, boleh lambain tangannya. Oke, kita mau memuji nama Tuhan. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu,
sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita mau masuki firman Tuhan. Sebelum masuki firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Kita tahu Bapa kita di surga adalah Bapa yang setia. Dia selalu ada di samping kita, walaupun mungkin seringkali kita menyakiti hatinya, seringkali kita nggak sadar kita berbuat dosa, tapi Tuhan selalu ada di samping kita, selalu nunggu kita. Kalaupun mungkin seringkali kita nggak sering berkomunikasi dengan Dia, mungkin seringkali di tengah-tengah kesibukan kita tidak menyempatkan waktu, tapi Tuhan tuh selalu nunggu kita. Tuhan tuh Allah yang setia, yang selalu menopang kita, yang selalu memberi perlindungan, kekuatan. Ketika kita lemah, kita dikuatkan. Mungkin ketika kita ada masalah, Dialah sumber jawaban dari segalanya. Kita mau angkat satu pujian, Bapa yang setia. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal. Pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia,
takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu Kau sediakan. Samanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu Kau sediakan. Samanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu Kau sediakan. Samanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu Kau sediakan.
Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Yesus, kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Tuhan, mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap berkat-Mu ya Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Biar Engkau curahkan Roh Kudus pada setiap kami ya Tuhan. Bila ya Tuhan, setiap firman Tuhan yang ditabur ya Tuhan dapat tertanam dalam setiap hati kami ya Tuhan. Biarlah kami membuka telinga kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar firman yang diberitakan ini Tuhan tertanam ya Tuhan, tumbuh di dalam hati setiap kami ya Tuhan, dan menjadi rema dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Yuk, sebelum kita memulai kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pimpinan penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami, untuk setiap berkat yang Tuhan curahkan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Tuhan, kalau sebentar pada malam hari ini kami akan mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan, biar Tuhan pakai hamba-Mu yang gak ada apa-apanya ini untuk menyampaikan dengan baik, untuk bisa memberkati setiap jemaat yang mendengarnya Bapak. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini bisa membuat sama-sama bagi kami untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan lebih lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, amin. Oke, shalom sekali lagi Bapak Ibu, saudara sekalian semua. Hari ini kita memasuki ke ibadah doa 10 hari di hari yang ke-7 ya. Dan saya mendapat bagian tema tentang kesetiaan. Sebagai pembuka kita akan buka Alkitab kita di Amsal 20 ayat 6. Banyak orang yang menganggap dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Alkitab mengatakan bahwa kesetiaan adalah barang yang langka, sesuatu yang langka di dunia ini. Gak banyak orang yang bisa setia sampai akhir. Kesetiaan ini adalah satu kata yang sangat mudah untuk diucapkan, tapi gak banyak yang bisa melakukannya. Hanya butuh 1 detik bagi kita untuk ngucapin kata ini, setia gitu kan. Tapi butuh waktu seumur hidup untuk bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, gak banyak orang yang bisa bertahan untuk konsisten melakukan kesetiaan ini sampai akhir hidup mereka.
Jika dalam keadaan yang baik, mungkin mudah bagi kita untuk setia. Tapi bagaimana jika keadaan sedang tidak baik? Mungkin pada saat keadaan ekonomi keluarga kita baik, mungkin mudah bagi kita untuk setia sama pasangan, setia sama keluarga kita. Atau pada saat di dunia pekerjaan kita, di dalam pekerjaan kita, pada saat bos kita, atasan kita itu adalah atasan yang baik, atasan yang begitu memperhatikan kita, memperhatikan setiap pekerjaan kita, mungkin mudah bagi kita untuk setia sama bos kita. Mungkin mudah bagi kita untuk setia bekerja dengan baik di perusahaan itu. Tapi bagaimana jika bos kita ternyata bukan bos yang baik, bukan atasan yang baik, bukan atasan yang mau menghargai setiap kinerja yang mungkin kita udah lakukan secara mati-matian buat dia. Masihkah kita setia sama perusahaan itu? Masihkah kita setia sama bos kita? Atau mungkin dalam peran kita sebagai anak-anak muda nih, peran kita sebagai anak, pada saat orang tua kita lebih sering ngomelin kita, lebih sering menyepelekan kita, mungkin lebih sering menunjukkan bahwa mereka seolah-olah tidak mengasihi kita, lebih sering marah-marah. Masihkah kita setia untuk taat dan tunduk sama orang tua kita? Itu yang akan kita bahas hari ini ya. Kesetiaan bukan hal yang mudah, tapi nggak mudah bukan berarti nggak bisa dilakukan. Hari ini saya mau bagiin 2 ciri dari orang yang setia, dari kesetiaan. Yang pertama, orang yang setia adalah orang yang berdedikasi tinggi. Matius 25 ayat 20 berkata, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 5 talenta ini, dalam kisah perumpamaan tentang talenta ini, kita tahu ya, perumpamaan tentang talenta ini adalah perumpamaan yang menurut saya paling sering dibawakan di setiap firman Tuhan, dibawakan di setiap ibadah gitu. Saya berani menjamin, saya cukup percaya kalau di antara kita semua saat ini nggak ada yang belum pernah dengar tentang perumpamaan ini. Seperti yang kita tahu, perumpamaan tentang talenta ini mengisahkan tentang 3 orang hamba. Yang satu menerima 5 talenta, yang satu lagi menerima 2 talenta, dan yang satu lagi menerima 1 talenta. Dan seperti yang kita tahu juga, hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta, mengembangkan talenta itu hingga menghasilkan laba. Yang 5 talenta menghasilkan 5 talenta lagi, yang 2 talenta menghasilkan 2 talenta lagi. Sementara yang 1 talenta, dia hanya duduk diam, dia hanya menyaksikan teman-temannya mengembangkan laba-laba, mengembangkan talenta-talentanya. Sementara dia hanya duduk diam, termangu, menyaksikan, hanya jadi penonton. Nah, orang yang setia, seperti kata Tuhan di Matius 25 ayat 20 tadi, adalah orang yang berhasil mengembangkan talentanya. Orang yang berhasil, yang mau mengembangkan talentanya. Orang yang mau berdedikasi lebih, orang yang mau berkomitmen lebih, orang yang mau rela berkorban. Bahkan jika harus ada harga lebih yang harus dibayarkan, dia tetap mau melakukan itu. Seorang pasangan, misalnya seorang pria, misalnya terhadap pasangannya mungkin setelah dia pulang kerja, setelah dia capek kerja dari pagi sampai sore, begitu dia pulang sampai rumah, pasangannya minta ditemenin pergi jalan-jalan, pasangannya minta ditemenin pergi makan, atau minta ditemenin ngobrol sampai larut malam. Tapi karena pria ini adalah pria yang setia, dia tetap mau nemenin, dia mau berkorban, dia mau membayar harga yang lebih itu untuk nemenin pasangannya, karena dia mengasihi pasangannya. Begitu juga seorang karyawan, mungkin kita sebagai karyawan di perusahaan kita, di dalam pekerjaan kita, mungkin bos kita nyuruh kita melakukan pekerjaan di luar job desk kita, di luar pekerjaan utama kita, atau bahkan mungkin di luar jam kerja kita sampai kita harus lembur. Dan orang yang setia akan berani rela berkorban, mau membayar harga yang lebih, mau mengerjakan pekerjaan yang diminta oleh bos itu. Meskipun mungkin akan mengganggu, akan mengurangi jam istirahat kita,
Tapi karena kita orang yang setia, kita orang yang berdedikasi, maka kita akan tetap mengerjakan pekerjaan itu. Atau mungkin dalam pelayanan kita sebagai anak-anak Tuhan di gereja, kalau seorang pelayan yang setia, begitu dia dapat jadwal pelayanan di awal bulan, misalnya dia adalah pelayan mimbar, pemusik, WL atau singer. Begitu dia dapat jadwal pelayanan, dia akan memperhatikan jadwal pelayanan itu dengan baik, memperhatikan jadwal latihannya, kapan nih harus latihan. Hari Jumat misalnya, kalau kita di gereja kita biasa latihan hari Jumat, kita hari Jumat jam 7 malam. Maka ya udah, seorang pelayan yang setia dia akan mempersiapkan waktunya. Sebisa mungkin nih hari Jumat jam 7 malam gak ada acara lain. Sampai jam 7 ya biasa kita latihan sampai jam 9 sampai setengah 10. Ya udah, di dalam rentang waktu itu akan mempersiapkan waktunya. Atau pada saat hari H pelayanan yang biasanya mungkin dia bangunnya jam 6 atau setengah 7 karena ibadahnya setengah 8. Tapi karena di hari itu dia pelayanan dan dia berdedikasi tinggi terhadap pelayanan, dia bangun lebih pagi, dia bangun jam 5, dia bangun setengah 6 supaya dia bisa datang tepat waktu, supaya dia nggak terlambat, supaya dia nggak buru-buru dalam pelayanan nantinya. Dia bisa mempersiapkan diri dan dia bisa melayani Tuhan dengan tenang. Nah, itu adalah ciri yang pertama tentang orang yang setia. Orang yang setia mau berdedikasi tinggi. Orang yang berdedikasi tinggi mau mengorbankan dirinya, mau rela berkorban. Bahkan jika harus membayar harga yang lebih, dia tetap mau melakukan itu, dia tetap mau berkorban. Ada harga yang lebih yang harus dibayar untuk sebuah kesetiaan. Poin yang kedua dari orang yang setia, dari ciri-ciri orang yang setia adalah dapat dipercaya. Di dalam Matius 5 ayat 21, firman Tuhan berkata seperti ini. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ini adalah perkataan tuannya, perkataan si tuan kepada hamba yang menerima 5 talenta. Dan juga perkataan ini dipakai untuk kepada hamba yang menerima 2 talenta. Tuannya ini menganggap hambanya baik dan setia dan telah setia dalam perkara yang kecil. Maka dia mau memberikan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Ciri orang yang setia yang kedua adalah dia dapat dipercaya. Pada saat kita melakukan dedikasi kita, pada saat orang yang setia ini melakukan dedikasinya terhadap pekerjaan, terhadap pelayanan, terhadap pasangannya, memegang teguh komitmen seperti pada poin pertama tadi yang sudah kita bahas, itu sebenarnya kita sedang mempersiapkan diri kita untuk menempa skill kita, menempa kemampuan kita, mengasah kemampuan kita, mengasah mentalitas kita untuk jadi pribadi yang dapat dipercaya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berikutnya. Dan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih sulit, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Sebagai contoh, seorang pria ketika dia sama pacarnya, dia memegang komitmennya untuk setia sama pasangannya, setia sama satu orang, sama si pacarnya ini, maka dia sedang mempersiapkan dirinya untuk mengasah mentalitasnya untuk masuk ke dalam jenjang pernikahan, jenjang yang lebih serius dalam sebuah hubungan, jenjang yang lebih tinggi, perkara yang lebih besar dalam sebuah hubungan. Seorang karyawan ketika dia berdedikasi dalam pekerjaannya, memegang teguh komitmennya untuk terus bekerja dengan baik, dengan excellent, sebenarnya dia sedang mengasah kemampuannya, mengasah mentalitasnya, sehingga ia dapat diandalkan oleh atasannya, dia dapat dipercaya oleh atasannya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berikutnya, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kedepannya akan lebih berat, lebih sulit. Sehingga pada saat nanti ada pekerjaan yang lebih besar datang, dia sudah punya skill set, dia sudah punya kemampuan yang cukup, dia sudah punya mentalitas yang cukup untuk dia bisa pakai untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin lebih besar di kemudian hari. Seorang pelayan Tuhan yang setia, ketika dia melakukan pelayanannya dengan setia,
memperhatikan setiap jadwal pelayanannya dengan setia, dia sedang mempersiapkan dirinya untuk mengasah kemampuannya, mengasah mentalitasnya untuk pekerjaan pelayanan Tuhan yang lebih besar yang Tuhan sudah siapkan. Saya telah melihat begitu banyak kesaksian, khususnya di gereja ini, karena saya juga nggak kemana-mana gitu kan. Saya lihat sendiri bagaimana Tuhan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar kepada setiap orang yang begitu setia dalam melayani Tuhan di tempat ini, di gereja kita di GB Ketapang Utara. Satu pertanyaan yang mungkin terlintas di antara kita saat ini adalah, kita mungkin berpikir kita sudah menjadi orang yang setia, kita sudah menjadi orang yang berdedikasi tinggi, kita sudah berkomitmen penuh, kita sudah berani rela berkorban, membayar harga yang lebih. Tapi kok promosi dari Tuhan belum kunjung datang. Tapi kok dalam pekerjaan saya sudah bekerja dengan sangat baik, tapi gaji kok belum naik-naik. Dalam pelayanan Tuhan juga, kita sudah pelayanan semaksimal mungkin, tapi kok kelihatannya begitu-begitu aja. Gereja kita kok begini-begini aja. Bahkan komunitas yang kita layani, mungkin bukannya semakin berkembang, malah seolah-olah kelihatannya semakin mundur. Seolah pelayanan yang kita lakukan gak berdampak. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan buat kita semua saat ini adalah, tetaplah setia, karena kita gak tahu kapan waktunya Tuhan akan mengangkat kita, akan mempromosikan kita, akan memberikan pekerjaan yang lebih besar untuk kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus tetap setia, kita harus tetap berdedikasi penuh, kita harus tetap memiliki komitmen yang terus teguh, supaya ketika Tuhan mempercayakan perkara yang lebih besar itu, kita sudah siap, kita sudah punya kemampuan yang cukup, kita punya mentalitas yang benar, untuk kita bisa mengerjakan perkara-perkara yang lebih besar yang Tuhan akan berikan buat kita. Promosi itu bagiannya Tuhan, haknya Tuhan untuk kasih. Tapi bagian kita adalah kita terus melakukan yang terbaik hingga waktunya Tuhan tiba, hingga waktunya Tuhan bilang, saya mempercayakan perkara yang lebih besar ini kepada kamu. Nah, itu baru kita sudah siap nanti. 1 Tesalonika 5 ayat 24 berkata, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Percayalah bahwa ketika Tuhan mempercayakan pelayanan kita yang kita kerjakan saat ini, pekerjaan kita yang kita lakukan saat ini, keluarga kita yang kita layani saat ini, Tuhan juga yang akan selalu menyertai kita. Ini proyeknya Tuhan. Jadi kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir. Kelihatannya kok nggak berkembang, kelihatannya kok jalan di tempat, kita nggak perlu khawatir. Karena Tuhan tetap beserta dengan kita. Bagian kita adalah tetap terus percaya dan tetap terus mempersiapkan diri kita. Sehingga hingga tiba waktunya nanti, kita bisa tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan dalam perkara-perkara yang lebih besar. Dan akhirnya saudara-saudara semua, kesetiaan bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita memulai suatu pekerjaan dengan baik, tapi juga bagaimana kita menyelesaikannya dengan baik juga. Saat ini, masihkah kita memiliki semangat, komitmen, kasih yang sama terhadap pasangan kita, seperti saat pertama kali kita jatuh cinta sama dia? Masihkah kita memiliki semangat, komitmen, dedikasi yang sama terhadap pekerjaan kita, seperti saat pertama kali kita mendapatkan pekerjaan itu? Masihkah kita memiliki semangat, komitmen, api yang sama seperti saat pertama kali kita mengalami kasih mula-mula kepada Tuhan dalam setiap pelayanan kita? It's not just about how we start it, it's also about how we finish it. Banyak orang bisa memulai dengan baik, tapi nggak banyak orang yang bisa bertahan untuk menyelesaikannya dengan baik juga. Banyak orang bisa memberikan ide yang brilian untuk sebuah pekerjaan, mencetuskan sebuah ide yang begitu gemilang dalam sebuah hal, tapi nggak banyak yang bisa mengeksekusi ide itu, hingga ide itu berjalan dengan baik dan menjadi solusi, memberikan solusi dalam setiap masalah yang dihadapi. Maka benarlah ayat
yang pertama kali sekali kita baca tadi, Amsal 20 ayat 6. Banyak orang yang menganggap dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Karena untuk menjadi setia itu, kalau bukan dengan bantuan Roh Kudus, bukan dengan kuat kuasa Roh Kudus, akan sangat sulit bagi kita untuk melakukan kesetiaan ini. Karena kesetiaan ini prosesnya panjang. Dari pertama kali kita lahir, sampai kita nanti menutup mata menghembuskan nafas terakhir, proses kesetiaan itu akan terus berlanjut. Proses kesetiaan itu akan terus berjalan. Dan inilah tantangan kesetiaan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sebenarnya, untuk tetap memelihara semangat, komitmen, dan dedikasi yang sama hingga akhir hidup kita, sehingga kita dapat dipercaya. Dan di akhir hidup kita nanti Tuhan bisa bilang, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik setia, yang baik dan setia. Hai Billy, hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, dan maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Doa saya malam hari ini, ketika Tuhan sedang mencari orang-orang yang setia, orang-orang yang penuh dedikasi dalam setiap hal yang dia kerjakan, orang-orang yang dapat dipercayakan perkara-perkara, baik itu yang kecil maupun yang besar. Baik itu dalam pelayanan kita, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam apapun juga. Tuhan bisa menemukannya di antara kita semua, saudara dan saya, jemaat GBI Ketapang Utara yang Tuhan kasihi, yang saya pun juga sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana setianya kita, setianya jemaat-jemaat GBI Ketapang Utara di tempat ini kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, dan saya berdoa, Tuhan mencari, ketika Tuhan mencari orang yang setia, Tuhan menemukannya di antara kita. Kesetiaan bukan hal yang mudah, dan sudah menjadi barang langka di dunia ini, dan semoga kita termasuk orang-orang yang juga langka, termasuk orang-orang yang juga memegang teguh kesetiaan itu, sampai akhir hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa ya Bapak Ibu, saudari sekalian. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk berkat firman Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Biarlah ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kesetiaan memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bersama dengan Tuhan yang selalu senantiasa menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami mau belajar untuk setia. Kami mau belajar berdedikasi tinggi dalam setiap hal yang kami lakukan, sehingga kami dapat dipercaya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya Tuhan, baik itu dalam perkara kecil maupun dalam perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi rema dalam kehidupan setiap kami, dan kami bisa lakukan untuk kami kembangkan talenta kami, kembangkan kesetiaan kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pada malam hari ini. Haleluya, amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas dukungan pada hari ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini, sehingga kami bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya bahwa Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Kami mau berdoa buat bangsa kami ya Tuhan, walaupun kita masih di pandemi, tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu akan menyembuhkan negeri ini. Biarlah bangsa dan negeri ini dapat menjadi bangsa dan negara yang maju. Jauh dari perseteruan, bebaskanlah kami dengan kuasa kudus-Mu agar bangsa ini dijauhkan dari semua pihak yang ingin memecah belah bangsa kami. Jauhkan bangsa kami dari berbagai macam teroris maupun bencana-bencana alam yang ada. Bukakan mata setiap kami agar apa yang kami lakukan, terutama untuk negara ini, itu hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Kami mau berdoa untuk pemerintahan negara Indonesia ini, berkatilah para presiden dan para menteri, lainnya mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Berkatilah mereka agar bisa memimpin bangsa ini dengan baik meski di tengah pandemi ini. Engkau bantu mereka dalam bekerja untuk negara ini. Engkau beri mereka kejujuran, kerendahan, dan kelembutan hati. Curahkanlah hikmat dan kebijaksanaan yang takut akan Engkau dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, agar gereja kami bisa menjadi saluran berkat sehingga banyak jiwa yang dimenangkan. Kami juga berdoa untuk divisi-divisi yang ada ya Tuhan. Semoga divisi-divisi maupun komunitas yang ada di gereja kami, baik itu SALT, VCC, Victorious Kids, maupun program-programnya dapat terus maju dan menjadi berkat untuk kita semua. Kami mohon supaya gereja ini dapat menjadi
dapat turut ditambahkan jiwa-jiwa baru sehingga bisa beribadah bersama kami. Kami mohon agar pelayan-Mu dan semua jemaat senantiasa Kau beri kekuatan untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk-Mu. Engkau memberikan penyertaan-Mu bagi gereja ini ya Tuhan, kiranya Roh Kudus melingkupi tempat ini, sehingga gereja ini bisa semakin bertumbuh dan berkembang ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pembelian gereja ini ya Tuhan, agar kiranya pembelian gereja ini dapat diperlancar. Kami juga mau berdoa untuk para leader dan mentor Tuhan, agar mereka dapat membimbing kami dengan baik ya Tuhan. Berilah mereka kesehatan, baik itu jasmani maupun rohani ya Tuhan, dampingilah mereka supaya dapat memimpin gereja ini dengan sebaik-baiknya. Berkati juga untuk keluarganya ya Tuhan, agar dijauhkan dari segala macam virus dan sakit penyakit. Berkati juga pekerjaannya ya Tuhan maupun usaha yang sedang mereka kerjakan, serta agar dapat menjadi berkat dan menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada. Doronglah mereka ketika mereka merasa lelah, dan perbarui kekuatan mereka ketika mereka kewalahan. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing ya Bapa, kiranya Engkau sertai setiap aktivitas yang akan kami lakukan setelah pulang dari tempat ini. Ya Bapa, inilah doa dan ucapan syukur yang kami panjatkan kepadamu. Kami tahu ya Bapa, Engkau sudah mengetahui terlebih dahulu apa doa yang ingin kami sampaikan kepadamu. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Mari kita arahkan hati kita pada Tuhan, kita akan terima berkat Tuhan saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan berikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada malam hari ini. Mari kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu.